Halo semuanya, kembali lagi di channel Binuni Dev, channel yang membahas seputar tutorial, tips, and trick web development. Di video sebelumnya kita udah berhasil bikin project dengan CSS, kita udah berhasil buat variabel, mix scenes, nesting, import, dan sebagainya. Pembahasan kali ini kita akan coba untuk membuat struktur file CSS kita dengan struktur yang baik dan benar. Oke, di sini ada 3 contoh, ada base, ada komponen, ada layouts. Oke, di sini ada base. Misal kalian punya mix scenes, punya variabel, jadi kita taruh semuanya di base. Nah, kita juga bisa import tipografi, misal kalian ingin styling H1, H2, H3, semuanya harus ada di base, di file base ini ya. Oke, terus ada komponen. Komponen ini fungsinya untuk nyimpen styling-styling seperti button, carousel, slider, dan lain-lain. Kalau saya biasanya nyimpen jumbotron di sini. Saya juga nyimpen misal form ada di sini juga. Terserah. Yang penting yang berhubungan dengan komponen kalian simpen di sini. Terus ada layout. Layout ini dia nyimpen styling-styling seperti sidebar, navbar, footer, main, terus grid, flexbox. Kalian simpennya di layout sini. Oke. Kita akan import ke dalam satu file yang namanya main.scss. Oke, langsung saja kita coba di kode editor kita. Di sini saya membuka folder project sebelumnya tentang nesting dan mix scenes. Kita akan pakai ini aja. Oke, kalau kalian nggak punya, saya akan share di bawah. Oke, langsung saja kita coba praktekan. Kita akan buat file layouts.scss. Mencoba bikin file components.scss. Oke, untuk button semuanya kita masukin ke situ, ke components. Base, oke, button-button kita masukin ke situ, komponen. Oke, terus layouts, kita masukin navbarnya, takat, masukin ke layouts. Oke, kita save, pasti error. Kita save dulu, ini kita hapus, kita save, terus kita masuk ke base. Di sini kita masukin H1 ini, kita cut di sini. Oke, setelah itu kita ke main CSS, kita hapus navbar, kita udah nggak perlu. Ada import layouts, terus ada import komponen seperti ini. Oke, kita hapus navbarnya. Kalau kita lihat di main.css, kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti tadi. Tidak ada perubahan. Kita cuma menstruktur file CSS kita sebagaimana mestinya. Oke, di sini ada base seperti biasa, ada variabel, ada mixin, dan ada styling-styling umum seperti H1 di sini, tipografi. Terus ada layouts. Ini harusnya kita kasih nama navbar, cuman karena ini hanya demo, jadi nanti kalau di project sungguhan kita harus ngasih nama kelas. Oke, ada komponen, kalian bisa nambahin alert, ada di file sini. Ini untuk project kecil. Bagaimana untuk project besar? Oke, kita lihat dulu slide-nya. Di sini adalah struktur folder untuk project yang besar ya. Misalnya kalian ingin membuat sebuah dashboard ataupun landing page yang sangat kompleks, kalian mungkin bisa menerapkan struktur folder ini. Nah, di sini ada base, kita bahas satu-satu. Di sini ada base, ada normalize.scss, fungsinya untuk mereset semua styling CSS yang nggak perlu ya, misal list style, text decoration, dan lain sebagainya. Terus kalian masukin tipografi di sini. Jadi kalian pecah-pecah menjadi beberapa file ya di dalam sebuah folder. Di sini ada folder pages. Ini misal untuk halaman. Kalian misal punya beberapa halaman di sini, kalian masukin aja. Misal kita punya home page, ada about page. Kan kalau di sini base.css yang kecil ini untuk project kecil, kita masukin mixin variable di sini semua di base. Kalau di project besar, kalian harus pisahin mixin variable ke dalam file sendiri di folder sendiri yang namanya abstracts. Di sini ada file variables.
kalian bisa masukin semua variabel di sini. Terus ada file mixins, kalian juga masukin mixins-nya di sini. Terus ada layouts ini seperti tadi navbar, ada footer juga, kalian masukin footer di sini. Terus ada grids, sebagainya. Terus ada components, kalian pecah-pecah. Misal kalian punya komponen button ya, kalian kasih nama button. Terus ada carousels, ada forms. Jadi setiap file mewakili satu komponen di sini. Dan komponen itu pasti memiliki style yang berbeda-beda kan, tergantung temanya nanti seperti apa. Oke, di sini ada vendors. Misal kalian menggunakan framework Bootstrap atau Tailwind CSS, kalian bisa masukinnya di folder vendors. Jadi biar yang lain juga tahu kalau kita menggunakan framework CSS. Nah, semua file-file ini, semua file yang ada di dalam folder ini, kalian import satu-satu di satu file yang namanya main.scss. Oke, langsung saja kita praktekin. Kita nggak langsung bikin project ini ya, kita cuma ngestruktur foldernya aja. Oke, kita buat foldernya dulu. Base. Terus di sini kita coba bikin, misal di sini ada bootstrap.css. Seperti biasa kita masukin, misal di sini ada homepage.css. Misal ada about page.css. Kita bisa close dulu sementara. Oke, di sini ada layouts. Bisa masukin grids.css. Kita bisa masukin di sini ada navbar misalnya CSS, ada footer.css, terus ada components, kita bisa masukin di sini forms misalnya, terus ada buttons, terus ada carousels. Oke, seperti ini. Terus ada base, masukin normalize.css, skin, tipografi, CSS, seperti ini. Jadi kita memisah-misah styling biar kode kita gampang dibaca dan maintainable. Oke, masukin abstracts. Di sini ada mixins pasti. Terus di sini ada variables.css. Oke, save. Kita pindahin semua yang ada di sini. Ini kan base, kita pindahin ke base. Yang mixin kita pindahin ke mixin. Yang variable kita pindahin ke variable. Seperti ini. Kita save aja. Ke variables. Seperti ini. Oke. Oops. Kita pindahin H1 ke tipografi. Kita save dulu. Bisa kita hapus. Pasti ada error, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Oke. Terus di sini ada komponen. Komponen ini kan komponen button ya. Jadi kita masukin ke file button. Ini buttons, masukin ke sini. Cut. Terus ada layouts. Layouts ini yang navbar tadi, kita masukin ke file navbar. Save. Ke file navbar di sini. Oke. Semuanya yang komponen layout sini kita hapus. File yang ini, yang sebelumnya. Move to trash. Oke. Kalau kita compile pasti error. Kita akan import semua ini satu-satu. Oke. Kita hapus. Kita import abstrak terlebih dahulu ya. Mixins, copy, variables, oke, berhasil. Kita import juga base-nya. Sini ada tipografi. Kita import aja semua biar ada bayangan nanti seperti apa. Base, normalize, oke.
sini kita bisa kasih komen, misal ini adalah abstracts, terus ini adalah base, components, layouts, dan pages. Oke, ini adalah gambaran bagaimana kita menstruktur folder file SAS kita supaya lebih rapi dan maintainable. Oke, mungkin hanya itu untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nantikan video tutorial lainnya di channel Biruni Dev ini.